terima kasih teman-teman wartawan sudah setia menunggu sampai kurang lebih hampir jam 12 malam. Jadi hari ini kami sudah mendampingi kami saudara Gatan dan sudah diambil beberapa pertanyaan. Cuman memang sampai saat ini pertanyaan itu masih 22 pertanyaan. Itu yang pertama. Ya masih seputar parameter terkait kronologis. Itu. Nah, yang perlu saya tekankan juga sebenarnya kejadian ini kita butuh kerjasama ya dari teman-teman wartawan untuk mengklirkan juga, karena berita awal yang terjadi itu nggak sepenuhnya benar. Memang tadi saya secara pribadi baru konfirmasi ke Labetura terkait dengan ada beberapa informasi. Satu, informasi yang kami dapatkan dari beberapa media yang menyebutkan itu kantor milik dari si pelapor atau dia berkantor di situ. Faktanya itu tidak benar. Bahkan kantor itu adalah milik saudaranya klien kami. Itu yang pertama. Yang kedua, pelapor menyampaikan bahwa hubungannya antara pelapor dengan terlapor adalah rekan kerja. Itu juga tidak benar. Itu yang perlu kami tegaskan. Nah, yang ketiga, ada cecetan dari pelapor. Satu, memaki klien kami selaku terlapor, kemudian juga diundang, diajak berkelahi, nah bahkan diajak untuk menggunakan narkotika. Nah, di situ klien kami sepenuhnya dari awal tidak pernah menanggapi. Bukti-bukti chatnya juga ada, sudah kami pegang. Dan terakhir juga ada indikasi dari informasi yang kami dapatkan bahwa ternyata si pelapor ini itu juga menjual senjata. Itu bisa nanti kami tunjukkan, dan itu ditawarkan ke masih di lingkup pertemanan. Mungkin saya buka sedikit untuk rekan-rekan ya. Nah, ini jenis senjatanya. Itu jenis senjata apa, Bang? Ini senjata kasih lihat ini kamera. senjata yang ditawarkan dijual oleh si pelapor. Itu, Bang, ke kamera aja, Bang. Kamera, Bang. Dan ini ada bukti chatnya. Sorry. Ega, ini alias dari si nama si pelapor. Mato, kalau ada yang suka kabarin ya. Walter P22 karet 9 mm 50. Nego tipis punya gua, ini bahasanya ya. Itu punya si pelapor. Kronologi gimana, Bang, dari tawarin senjata sampai terjadi tembak menembak tuh, Bang? Ya, artinya ini kan informasinya adalah pelaku ini kan dugaannya satu pasal 338 junto 53 dan undang darurat, kan gitu informasinya. Nah, makanya itu sengaja kami bantah gitu. Jadi terjadinya tidak ditembak gitu. Itu cuman kalau untuk terkait berkenaan dengan ini kami tidak mau mendahului teman-teman penyidik. Ini masih dalam proses. Oke, Bang. Tadi ditekankan pasal 338 junto undang-undang darurat ya. Ya. Saya tekankan di situ ya, undang-undang darurat. Ya. Ketika klien Abang menggunakan senpi, kita bicara senpi, Bang ya, pasti akan ada surat-surat milik klien Abang. Ya. Surat-surat senpi. Itu bagaimana, Bang? Ya, itu semua masih proses. Ini kan masih tahap penyelidikan ya. Kami nggak mau mendahului teman-teman penyidik di atas. Ya, tapi mengakui klien Abang memiliki surat atau tidak? Itu aja poinnya. Ya, makanya nanti kita tunggu, kan informasi yang kami dapatkan akan ada press conference besok gitu. Jadi mendingan kita tunggu aja besok dari teman-teman penyidik. Oke, berarti Tapi alasannya punya dia pribadi, Bang. Senjatanya punya Gatan pribadi, Bang. Kalau itu tadi belum kita dalami sampai ke tahap itu, karena saudara Gatan kan juga masih kurang enak badan. Jadi ya kita masih ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan. Makanya masih 22 pertanyaan tadi yang saya sampaikan. Bang, Tapi motif dari Gatan sendiri langsung menembakkan ke pelaku itu Enggak langsung menembakkan. Jadi ada percekcokan dulu. Kan tadi saya bilang ada percakapan WhatsApp, kemudian ada juga voice note dari pelapor yang mengeluarkan kata-kata kotor, memaki, menghina klien kami. Nah, jadi tidak langsung datang tembak menembak, itu tidak seperti itu.
Mungkin saya tambahkan Punya berapa di sini. senjata sih Bang? Nggak tahu. Mungkin saya tambahkan di sini bahwa dari pelapor kan berkata saya tidak tahu motifnya apa tiba-tiba terjadi penembakan misalnya ya, seperti itu. Tapi kita bisa melihat dari sini dari bukti chat-chat yang ada dari pelapor dan terlapor. Di sini kan sudah ada gitu percakapan dan bahkan ada hinaan juga kepada pelapor. Nah, hinahan yang menurut kami bisa saja itu memicu. Jadi kami membantah bahwa dia tidak mengetahui tiba-tiba didatangi saudara Gatan. Karena bukti-bukti ini kita paparkan sangat jelas gitu. Kita juga sudah melampirkan ke tim penyidik dari Polres Jakarta Timur bahwa dari pelapor pun sudah mengetahui gitu. Jadi bukannya tidak mengetahui. Oke, Bang. Tapi kan yang pelaku ini dan korban ini benar teman Iya. dari Gatan atau seperti apa? Iya, teman. Teman biasa atau rekan kerja? Udah kenal. Bang, saya garis bawahi dulu Bang. Di sini ada terjadi tembak menembak atau Gatan yang menembak? Secara spontan. Kalau untuk itu kita tetap menunggu ya, Bang. Ah, Kita tetap menunggu dari proses penyelidikan itu. ah. Karena kan tahapannya dari lidik, kemudian digelar, naik ke sidik dulu. Ya betul. Tapi keterangan dari pihak korban sendiri ya, dari pelapor sendiri bahwa dia ditembak bahasanya. Ya, ya itu hak ya, itu hak daripada si pelapor. Oke. Yang jelas kami juga sudah bikin laporan Nah, di Polda Metro Jaya. laporannya apa Bang? Ya sama, dugaannya juga dari pasal 38, junto 53, darurat juga. Oke. Tadi Abang berarti melaporkan pelapor ya, Ya. dengan undang-undang darurat dengan bukti chat. Enggak, Ah. kan memang ada kalau kita lihat dari CCTV, kan pasti abang sudah dengar kan, Ah. letusan tembakan itu kan lebih daripada 3 kali, Ah. kan gitu. Nah, artinya tidak mungkin hanya satu orang yang menembak. Cuman kan itu masih seputar diskusi di antara kita selaku PH kan gitu. Nah, kita nggak mau mendahului teman-teman begini. Cuman mungkin saya mau puterin nih voice note daripada pelapor supaya teman-teman wartawan juga tahu gitu bahwasanya apa yang diceritakan itu sebetulnya itu yang kami bantah. Boleh Bang, puterin Bang. Ngentot, Gatan. Lo yang kepirit-pirit, goblok. Lo baca ketemu dari sana gak berani. Lo gue bikin ambeien, ngentot, temen gue. Itu satu. Dua, Alam ngentot, angkat lo. Arab ngentot. Sensor, mohon maaf ya. Itu bahasa Indonesia, saya ulangin ya. Alam ngentot, angkat lo. Ya. Oke, berarti motifnya ini cuma karena jual beli senjata bukan karena utang ya Bang? Bukan, sorry, bukan jual beli senjata. Itu kami akan buat laporan berbeda. Dengan korban yang berbeda. Tapi yang kami sudah laporkan tadi malam itu atas nama klien kami. Seperti itu. Tapi itu gesekannya terjadi atas apa sih Bang? Awalnya Bang bisa sambil memaki gitu. Awal kan pasti kan ada penyebabnya tuh Bang. Ya, jadi kalau bicara kronologis awal, ya sebenarnya saudara Gatan, klien kami diminta bantu. Gitu, diminta bantu oleh pihak keluarga pemilik ruko tadi yang di TKP sekarang. Gitu. Jadi memang ada indikasi juga peredaran narkoba di situ. Dan juga memang ada persoalan hutang piutang. Hutang piutang itu tidak berkaitan dengan saudara pelapor. Itu berkaitan dengan orang lain. Tapi saudara pelapor ini masuk ikut campur ke dalam persoalan ini. Walaupun persoalan hutang piutang tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan antara si berpiutang sama si orang yang punya hutang. Nah, jadi intinya di internal itu sudah selesai. Cuman kita nggak tahu karena kan motif daripada si pelapor apa ini kita nggak tahu. Itulah kita menunggu dulu nih proses penyelidikan yang sekarang ini. Oke, Bang, ini kan tadi bicara kronologis. Kita bicara soal hari ini ya, kabarnya diamankannya Gatan. Itu boleh sedikit cerita Bang, hari ini diamankan oleh pihak kepolisian itu pagi tadi kah, siang kah, atau seperti apa Bang? Ya. Di mana juga diamankan Bang? Kalau tadi memang sudah ada
teman-teman dari pihak Polres datang membawa, ya balik lagi kita bilang membawa saudara Gatan ke sini. Dan memang sebenarnya kita sudah mau agendakan ke sini. Jadi klien kami juga kooperatif mengikuti dari teman-teman penyidik di sini. Iya ya, saya garis bawahi kan tadi dibawa bang ya. Lokasinya di mana bang? Lokasinya itu di area Kabupaten. Itu memang hendak bepergian atau gimana bang? Ya kan memang keluarganya juga ada di situ. Berarti dibawa Dia itu mau mendatangi polisi itu dia artinya mau untuk proses panggil atau memang sengaja menunggu. Enggak, memang dari kita memang sudah ada rencana fixing. Mereka kami bangun komunikasi dengan teman-teman penyidik seperti itu. Karena kita ada buat laporan juga di Polda. Otomatis kalau kami buat laporan di Polda, ya saudara Gatan harus hadir dong sebagai saksi. Karena yang buat laporan kebetulan saya sendiri. ya, bang berarti saya garis bawahi dibawa itu diamankan atau ditangkap bahasa lainnya ya? Karena Gatan tidak menyerahkan diri gitu loh. Bahasanya gitu kan? Ya ada perintah surat membawa. Gitu. Berarti ada surat penangkapan ya? Enggak, surat membawa. Surat membawa ya? Perintah membawa, ya bukan ada surat penangkapan enggak ada. Statusnya kan masih lipi. Berarti belum ditetapkan jadi tersangka ya? Belum. Makanya ini masih terus didalami. Nah, ini kejadiannya awal Februari ya, Pak. Ya kan rekan-rekan udah lihat lah di CCTV itu kan ada gambar. Ya. Kenapa baru rilis sekarang bang? Maksudnya Kenapa baru dirilis sekarang? Kalau kita kan baru viral, ya kan. Dan memang kita sudah melakukan pendekatan sebenarnya persuasif ke pelapor. Ada pertemuan, cuman kami nggak mau bicarakan secara detail di sini karena semua kita nggak boleh bukti secara langsung rekaman percakapan pada saat pertemuan. Kalau nggak salah ini dilaporkannya beberapa hari sesudah kejadian bang ya? Kalau tidak salah ya. Itu kami belum dapat informasi. Tapi kalau ketika bicara klien abang kooperatif harusnya kan datang ketika ada pemanggilan. Apakah sempat ada pemanggilan itu dari pihak kepolisian? Informasinya ada, cuman surat undangannya kemarin saya konfirmasi dari pihak keluarga belum diterima. bang, tadi abang bilang melaporkan pelapor ke Polda ya bang. Itu bukti-bukti apa aja sih bang yang abang punya gitu sehingga Sama kita punya bukti CCTV, bukti percakapan, sama seperti mungkin salah satu pelapor juga. Berarti akan melaporkan balik si pelapor. Sudah kita laporkan. Kapan? Tadi malam. Tadi malam ya? Ya. Tadi bilang bahwa pelapor ingin menjual senjata ke Gatan. Itu bukan. By WA, BWA. Bukan ke klien kami. Artinya yang saya mau bangun adalah bahwa si pelapor ini dia juga memiliki senjata api. Betul. Itu yang saya mau bangun dulu nih narasinya. Nah, yang kedua, ini korbannya berbeda. Itulah nanti kami juga akan buat laporan itu dengan bukti-bukti yang ada. Bahkan nanti akan kami sampaikan ke teman-teman. Berarti tidak ada sangkut pautnya si pelapor ini menjual senjata tapi bukan ke Gatan ya? Iya. Tidak ada sangkut pautnya aja ya? Tidak ada. Mau udah diketahui belum kalau Gatan memiliki senjata itu ada berapa? Itu kami nggak menolak. Tapi kan dalam riwayat itu juga Gatan katanya juga jual beli senjata gitu. Itu gimana? Ya, kita nggak masuk ke ranah itu sih. Kita fokus pada perkembangan yang ada. Itu tadi kan sempat dicek kesehatan dan Itu sudah, cuman hasilnya belum kami ketahui. Berarti abang tidak mengetahui kalau Gatan juga sebagai pedagang senjata bang ya? Ya, kalau terkait dengan berita-berita sebelumnya kan jelas informasinya di jejak digitalnya adalah. Cuman kan konsen kami bukan itu, ya kan kami fokus pada permasalahan yang ada. Ya berarti senjata yang ketika digunakan itu bisa dipertanggungjawabkan ada atau tidak ada suratnya bang ya? Ya itu makanya nanti sebelum kami menjawab itu tunggu proses penyelidikan dulu. Seperti itu. Oke, makasih bang. Berarti besok akan dirilis loh. Informasinya seperti itu. Mungkin bisa kami nggak tahu karena kan bukan kewenangan kami adalah penasihat hukum dari KKK. Oke. Nah, Kalau tadi dibawa kurang lebih jam 8 Pak. jam 8 pagi diamankan di Bogor bang ya? Ya, Diamankan ya? ya terserah lah Pak saya mau dibawa. Sampai berapa lama dia
ya kita menunggu aja proses, karena yang punya kewenangan itu kan teman-teman kepolisian ya. Jadi ya apapun prosesnya dan prosedurnya kami akan cari apa. Oke, terima kasih Bang. Tapi Nama lengkap Bang? keluarga bang, keluarga ya. Keluarga Keluarga yang mungkin datang gitu. sudah ada yang tahu. Untuk pihak keluarga sepenuhnya menyerahkan ke kami selaku kuasa. Nama lengkap Bang? Saya Fikram Farai. Pikiran para Oke, makasih Bang. Oke, mana?